Dari saya Belum ya? Belum, baik. Kalau belum saya lanjutkan ke bahan, ya jadi bisa jadi gambaran ya, adik-adik mahasiswa. Jadi yang pertama yang komitmen tanggung jawab tadi, sebenarnya apa saja yang nanti harus dituliskan di manual SJH, nah nanti adalah hal-hal yang saya jelaskan tadi, ya. Bisa jadi gambaran. Kemudian ketika diaudit, ketika auditor datang, hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi itu harus ada, ya, seperti poster, ya, poster bentuk komitmen, kemudian pembinaan SDM-nya bagaimana itu juga harus ada. Semuanya harus disertai dengan bukti yang tertulis. Kemudian untuk bahan ini merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Ya, jadi untuk bahan ini pelaku usaha wajib menggunakan bahan yang halal untuk proses produk halal, meliputi bahan baku, baik itu bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Ya, di awal saya sudah jelaskan sehingga tidak saya jelaskan banyak. Kemudian dalam hal ini sebenarnya yang paling mudah adalah dengan cara menggunakan bahan yang sudah ada sertifikat halalnya, itu paling mudah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya bahan yang digunakan itu tidak memiliki sertifikat halal? Ya harus dimintakan LOA atau COA, ya. Dalam hal ini ya produsen yang memasok dimintakan ya bahan bakunya LOA dan COA-nya. Nah, nanti ketika auditor datang bisa mengaudit ya apakah bahan tersebut masih bisa digunakan atau harus mengganti dengan bahan yang lain. Nah, kemudian misalnya ya, bahan-bahannya berasal dari hewan. Nah, itu bagaimana? Kemudian kalau berasal dari tumbuhan itu harus yang bagaimana? Mikroba dari misalnya bahan-bahan yang berasal dari mikroba, kemudian yang melalui proses kimia, biologi, dan juga rekayasa genetika itu bagaimana? Itu sudah saya jelaskan di awal, saya tidak akan menjelaskan lagi. Ya, jadi saya anggap untuk proses bahan ini adik-adik mahasiswa sudah paham ya. Jadi harus yang halal ya, baik itu bahan baku, penolong, atau bahan tambahan. Ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk slide-nya. Jadi hewan yang digunakan wajib disembelih sesuai syariat, kemudian ini sudah saya jelaskan semua ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ya dalam implementasi proses produk halal ya, ini adalah dokumen pendukung bahannya ya. Itu yang harus diperhatikan sehingga ya walaupun misalnya ketika kita tahu ilmunya ini harus halal, tapi tidak ada dokumen pendukung bahannya, itu sama saja ya. Jadi misalnya kita menggunakan bahan yang memang sudah ada sertifikat halalnya, itu bisa disertakan ini loh nomor sertifikatnya, expirednya kapan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada sertifikat halalnya, bagaimana sih dokumen pendukungnya atau COA atau LOA-nya? Nah, seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, selain bahan, harus ada proses produk halalnya. Ini adalah kriteria yang ketiga. Nah, untuk proses produk halal ini diatur berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Nah, sehingga ya dalam hal ini ya sampai dengan penyajian ya, penjualan dan juga penyajian. Nah, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana cara menjualnya, kemudian produk itu disajikan, itu harus
sesuai ya dengan proses produk halalnya. Nah, ini contoh ya, contoh proses produk halalnya apa saja sih? Lokasi, tempat ya, lokasi itu adalah lokasi pabriknya. Nah, tempat adalah tempat produksinya ya. Jadi bisa dibedakan. Bagaimana lokasi pabriknya? Apakah lokasi pabriknya itu bersebelahan dengan kandang babi, seperti itu. Atau lokasinya itu uh, dikelilingi oleh uh, misalnya dikelilingi oleh tempat pembuangan akhir, misalnya seperti itu kan. Kalau misalnya proses produk halal itu kan halal dan juga thayyib ya. Nah, nanti ada syarat-syaratnya. Harus berapa meter dari tempat ini ya, tempat produksinya harus berjauhan. Kemudian kalau misalnya bersebelahan dengan proses produk halal ya, proses produksi yang tidak halal, maka harus ada sekat temboknya setinggi berapa meter. Nah, itu ada kriterianya juga. Kemudian alat-alat yang digunakan bercampur najis atau tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini ya ada keterangannya. Jadi semuanya ini sudah diatur sebenarnya. Nah, semuanya sebenarnya sudah diatur ya di pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 2021. Nanti silahkan dicari ya untuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 2021. Yang pertama adalah lokasi tempat dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat proses produk yang tidak halal. Kemudian wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian lokasi penyembelihan ya harus dipisahkan ya dari hal-hal yang ada pada ayat 1, yaitu bahannya najis, kemudian bahan tidak halal, kemudian dan juga sesuatu yang tidak bersih dan juga tidak higienis. Nah, kemudian tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana ayat 1 meliputi tempat dan alat, yaitu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Nah, ini adalah contohnya, adalah proses penyembelihan hewan ya, sapi dan juga ayam. Nah, bagaimana dengan proses ini ya, penyembelihan yang sedang tren, yaitu dialiri dengan listrik? Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, ya. Boleh dengan cara dialiri dengan listrik ya. Kemudian tetapi harus ini ya, sesuai dengan syariat agama Islam ya. Tetap penyembelihnya itu harus paham ya bagaimana cara menyembelih untuk dialiri listrik ya, yang sesuai dengan syariat, yaitu tetap harus ini ya, membaca bismillah ya kalau disembelih ya. Kemudian dipastikan bahwa ketika dialiri listrik itu ya, dialiri listrik, ayam itu istilahnya tidak mati ya. Jadi hanya pingsan saja.
adalah dengan cara ketika dialirkan listrik tersebut ya, ditunggu selama 5 menit, kemudian apakah ayam tersebut bisa hidup kembali atau tidak. Nah, jika sampai dengan, ketika dialiri listrik tersebut, ayam tersebut itu mati ya, nah maka, dalam hal ini jadi, pengaliran listrik itu hanya untuk memingsankan saja ya, tapi tetap, nanti kan disembelih secara manual. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, lokasi penyembelihan wajib terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan yang tidak halal, dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter ya, untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong, tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminasi lainnya seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan jaring yang terpisah dengan rumah potong hewan yang tidak halal, kemudian konstruksi dasar seluruh bangunannya harus mampu mencegah kontaminasi, memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan karkas dan daging. Nah, untuk rumah potong hewan ini wajib memisahkan tempat penyembelihan ya. Dengan hewan yang tidak halal apa saja, meliputi penampungan, penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah. Jadi hampir semuanya itu harus terpisah dari hewan yang tidak halal. Kemudian alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan yaitu tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk yang tidak halal. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk yang tidak halal, kemudian menggunakan cara yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal, kemudian memiliki tempat penyimpanan sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Jadi, misalnya, kita beli, di kulkas ya, di kulkas itu ada hewan yang tidak halal, walaupun sudah dibungkus rapat dengan plastik ya, tapi tetap tidak boleh. Nah, tempat dan alat, dari proses produk halalnya adalah tempat proses produk halalnya ini wajib dipisahkan ya antara yang halal dan tidak halal. Kemudian untuk, tempat ya, untuk tempat pengolahan tadi saya sudah, jelaskan ya, jadi semuanya itu harus dipisah, wajib. Ya, baik itu penampungan, penimbangan, pencampuran, pencetakan, pokoknya semuanya itu harus dipisah, kemudian alat pengolahan itu juga sama, wajib dipisah juga ya dari yang tidak halal, kemudian menjamin ya bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk proses, pembuatan alat pengolahan tersebut itu berasal dari, bahan yang halal ya. Jadi, misalnya menggunakan Eee, bahan tersebut menggunakan bahan stainless steel, nah itu tidak masalah. Nah, tapi jika menggunakan bahan lain yang ternyata termasuk, misalnya menggunakan, filter ya ketika kita, menyaring air mineral ya. Air mineral itu kan ada proses filtrasi, nah ternyata filternya itu ada, arang aktifnya. Nah, atau karbon aktifnya. Nah, itu terbuat dari tulang. Nah, tulangnya apa? Itu kan belum diketahui. Itu eee, yang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh ya belum bisa istilahnya dikatakan, mmm,
melakukan proses produk halal karena belum tahu itu filternya dari apa. Jadi harus dipastikan dulu filternya terbuat dari apa, seperti itu contohnya. Kemudian alat penolongnya ya, misalnya kuas. Nah, kuas itu bulunya dari sintetis atau dari bulu hewan. Kalau misalnya dari bulu hewan, harus diperhatikan juga hewannya hewan apa. Paham ya sampai di sini? Kemudian proses pengemasan sekarang. Nah, proses pengemasan ini wajib dipisahkan ya antara yang halal dan tidak halal ya. Yang pertama adalah pada bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan sarana pengemasan produknya. Untuk alat pengemasan sama seperti yang alat ya, dan juga yang tempat ya. Kemudian dalam hal pendistribusian juga sama, wajib dipisahkan, baik itu truk pengangkutnya ataupun alatnya. Jadi tempat penyimpanan misalnya di sini menggunakan kontainer, nah supaya hemat saya tak gabung sama kontainernya produk B yang belum ada sertifikat halalnya, nah itu tidak boleh. Kemudian pendistribusian wajib memenuhi persyaratan ya, sama ya, harus terpisah dengan yang tidak halal. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga adalah tempat penyimpanannya ya, seperti misalnya freezer. Nah, dalam hal ini biasanya yang jualan frozen food ya, dicampur-campur ya, satu freezer isinya produk-produk dari produsen A, produsen B, produsen C. Nah, itu biasanya yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau memang produsen A, B, C itu sudah ada sertifikat halalnya, sama-sama sudah ada sertifikat halalnya, mau dicampur, itu tidak masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika belum ada sertifikat halalnya, maka harus dipisah dengan yang sudah ada sertifikat halalnya. Sehingga banyak produsen yang jualan frozen food itu, dia memfasilitasi pendingin ya, meminjamkan ya, meminjamkan pendingin kepada toko atau penjual jasa atau pada supermarket biasanya kan, loh ini kenapa kok freezer-nya sendiri-sendiri, misalnya merek Fiesta sama mereknya Kienzler, kenapa kok freezer-nya sendiri ya? Karena memang supaya menjamin produk tersebut itu sudah misalnya sudah sertifikasi halal, tidak tercampur dengan produk frozen yang lain. Ini sama ya, nanti bisa dibaca sendiri. Dalam hal penyajian juga sama, harus dipisahkan. Nah, tidak boleh bergantian juga dengan yang tidak halal, kemudian sarananya harus berbeda, alatnya juga, penyimpanannya juga. Nah, dalam hal ini, untuk pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang berasal dari hewan dan non-hewan, nah, penjualan, pendistribusian, dan penyajian produk segar asal hewan yang tidak halal harus dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal. Kemudian supaya apa? Supaya terjamin dan tidak terjadi kontaminasi silang, maka perlu dipisahkan. Kemudian dibuktikan